Penyuluh agama Konghucu. 1. Seorang penyuluh agama Konghucu sedang menjelaskan tentang konsep Tian dalam ajaran Konghucu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. Tian adalah dewa tertinggi dalam panteon Konghucu. B. Tian adalah kekuatan alam yang tidak memiliki kesadaran. C. Tian adalah konsep abstrak tanpa pengaruh terhadap kehidupan manusia. D. Tian adalah Tuhan yang Maha Esa dan sumber dari segala keberadaan. E. Tian adalah inkarnasi dari Kongzi atau Konfusius. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam ajaran Konghucu, Tian diartikan sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan sumber dari segala keberadaan dan tertinggi. Konsep ini fundamental dalam pemahaman teologi Konghucu. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam memberikan penyuluhan, seorang penyuluh agama Konghucu menjelaskan tentang Wuchang atau 5 kebajikan utama. Manakah di antara berikut yang bukan termasuk dalam Wuchang? A. Ren atau cinta kasih. B. Yi atau kebenaran. C. Li atau kesusilaan. D. Zi atau kebijaksanaan. E. Yong atau keberanian. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Wuchang atau 5 kebajikan utama dalam ajaran Konghucu terdiri dari Ren atau cinta kasih, Yi atau kebenaran, Li atau kesusilaan, Zi atau kebijaksanaan, dan Xin atau dapat dipercaya. Yong atau keberanian bukan termasuk dalam Wuchang, meskipun juga merupakan nilai penting dalam ajaran Konghucu. Kita masuk soal berikutnya. 3. Seorang penyuluh agama Konghucu diminta menjelaskan tentang konsep Junzi. Apakah pengertian yang paling tepat dari Junzi dalam ajaran Konghucu? A. Orang yang memiliki kekuasaan politik. B. Orang yang memiliki kekayaan melimpah. C. Orang yang telah mencapai pencerahan spiritual. D. Orang yang memiliki moralitas dan kebijaksanaan tinggi. E. Orang yang menguasai ritual keagamaan dengan sempurna. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam ajaran Konghucu, Junzi merujuk pada seseorang yang memiliki moralitas dan kebijaksanaan tinggi. Ini adalah ideal manusia yang diupayakan dalam pengembangan diri, bukan terkait status sosial, kekayaan, atau penguasaan ritual semata. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam sebuah sesi penyuluhan, seorang penyuluh agama Konghucu menjelaskan tentang kitab suci utama dalam ajaran Konghucu. Manakah di antara berikut yang merupakan bagian dari Sisu atau kitab yang 4? A. I Ching. B. Su Jing. C. Mengzi. D. Si Jing. E. Chun Qiu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Mengzi atau kitab Mengzi merupakan salah satu dari 4 kitab yang termasuk dalam Sisu atau kitab yang 4 bersama dengan Lunyu atau Analeks Daksui atau ajaran besar dan Zongyong atau tengah sempurna. I Ching, Su Jing, Si Jing, dan Chun Qiu termasuk dalam Wu Jing atau kitab yang 5. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penyuluh agama Konghucu sedang menjelaskan tentang konsep Xiao dalam ajaran Konghucu. Apakah pengertian yang paling tepat dari Xiao? A. Kepatuhan buta terhadap orang tua. B. Bakti kepada negara. C. Penghormatan dan perawatan terhadap orang tua. D. Pengorbanan diri untuk keluarga. E. Kesetiaan kepada atasan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Xiao dalam ajaran Konghucu merujuk pada konsep bakti anak, yang menekankan penghormatan dan perawatan terhadap orang tua. Ini bukan sekadar kepatuhan buta, tetapi melibatkan kasih sayang, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap orang tua. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam memberikan penyuluhan tentang etika Konghucu, seorang penyuluh agama menjelaskan tentang konsep Zong Su. Apakah arti yang paling tepat dari konsep ini? A.
Kesetiaan dan pengampunan. B. Kebijaksanaan dan keadilan. C. Kesabaran dan ketabahan. D. Loyalitas dan toleransi. E. Satya kepada diri sendiri dan tepasalira. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Zongsu dalam ajaran Konghucu mengacu pada prinsip, satya kepada diri sendiri dan tepasalira. Zong berarti setia atau tulus kepada diri sendiri, sementara Su berarti mempertimbangkan perasaan orang lain atau bersikap tepasalira. Kita masuk soal berikutnya. 7. Seorang penyuluh agama Konghucu diminta menjelaskan tentang konsep Li dalam ajaran Konghucu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. Hukum tertulis yang mengatur masyarakat. B. Ritual keagamaan yang harus dijalankan secara kaku. C. Tata krama dan norma sosial yang mengatur interaksi manusia. D. Sistem politik yang ideal menurut Konghucu. E. Metode meditasi untuk mencapai pencerahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Li dalam ajaran Konghucu merujuk pada tata krama, etiket, dan norma sosial yang mengatur interaksi manusia. Ini mencakup perilaku yang tepat dalam berbagai situasi sosial, bukan hanya ritual keagamaan atau hukum tertulis. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam sebuah diskusi, seorang penyuluh agama Konghucu menjelaskan tentang konsep Tianming. Apakah pengertian yang paling tepat dari Tianming? A. Takdir yang tidak bisa diubah. B. Hukuman dari Tuhan. C. Mandat atau kehendak Tuhan. D. Kekuatan supernatural. E. Hukum alam yang tidak bisa dilanggar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Tianming dalam ajaran Konghucu diartikan sebagai mandat atau kehendak Tuhan atau Tian. Konsep ini menekankan tanggung jawab manusia untuk menjalankan kehendak Tian, bukan sebagai takdir yang tidak bisa diubah atau hukuman. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penyuluh agama Konghucu sedang menjelaskan tentang konsep Ren dalam ajaran Konghucu. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep tersebut? A. Kepatuhan total terhadap aturan. B. Cinta kasih dan kemanusiaan. C. Pengorbanan diri tanpa batas. D. Penguasaan diri yang sempurna. E. Pengetahuan tentang ritual keagamaan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Ren dalam ajaran Konghucu merupakan konsep sentral yang berarti cinta kasih dan kemanusiaan. Ini mencakup sikap berbelas kasih, empati, dan kepedulian terhadap sesama manusia, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan atau penguasaan ritual. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam memberikan penyuluhan, seorang penyuluh agama Konghucu menjelaskan tentang konsep Wei de Dong Tian. Apakah makna yang paling tepat dari ungkapan ini? A. Tuhan akan menghukum orang yang berbuat jahat. B. Hanya orang suci yang bisa mencapai surga. C. Kebajikan yang agung akan menggerakkan kehendak Tuhan. D. Manusia harus pasrah pada takdir. E. Ritual adalah jalan menuju keselamatan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Wei de Dong Tian adalah ungkapan dalam ajaran Konghucu yang berarti, hanya kebajikan yang agung dapat menggerakkan Tuhan atau Tian. Ini menekankan pentingnya kultivasi kebajikan dalam kehidupan manusia dan hubungannya dengan kehendak Tian. Kita masuk soal berikutnya.